Pemirsa, orang baik itu tidak ada habisnya ya, termasuk ada sosok inspiratif Vera Menanjang. Ia mendedikasikan hidupnya bersama dengan keluarga merawat serta melayani para penyintas orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti apa teladan yang bisa kita petik dari Ibu Vera ini? Kita simak kisahnya berikut ini. Vera Menanjang adalah salah satu tokoh inspiratif yang mengabdikan dirinya melayani orang dengan gangguan jiwa secara sukarela. Bersama keluarga, Vera membangun gerakan Asih Abadi Indonesia atau Gerasa sejak 11 tahun lalu. Terhitung hingga kini, Gerasa sudah merawat dan menaungi sekitar 69 ODGJ yang mayoritas ialah perempuan. Hatinya tergugah ketika mendapati wanita-wanita ODGJ terlantar di jalanan dan terluntang-lantung tanpa kepastian perawatan. Kalau kita lihat di jalan begitu banyak, ya berkeliaran, mereka terlantar, pasti ada keluarga. Tapi keluarga tidak peduli lagi. Nah, satu ketika suami saya sharing ke saya bahwa dia punya kerinduan untuk urus rawat ODGJ. Mendengar itu saya kaget, wow, nggak kepikir ya. Saya tanya ke beliau, kenapa kok tiba-tiba kamu punya keinginan untuk urus ODGJ? Saya katakan ya sudahlah, mereka di jalan gak apa-apa kok, mereka saja nyaman. Tapi dia katakan begini ke saya, bahwa manusia itu berharga, manusia itu mulia, siapapun dia, ya. Jadi dengan dasar itulah akhirnya kami keluarga bisa urus mereka sampai saat ini. Menjaga higienitas dan kebersihan asrama jadi tantangan tersendiri. Maklum, mereka yang dirawat di sini kerap bertindak tanpa kendali. Pertama dalam soal kebersihan untuk urus mereka, karena segala sesuatu mereka lakukan di luar kesadaran. Vera Menanjang menegaskan bahwa pasien di sini dirawat dan disembuhkan dengan welas asih dan ketulusan cinta. Dalam perawatannya, Geresa juga mengutamakan penerimaan dan menjadikan mereka yang bernaung sebagai bagian keluarga. Kasih, penerimaan, dan pengakuan. Kasih. Semua orang tidak ada yang menolak kasih. Kedua, penerimaan. Kami menerima mereka apa adanya. Menerima mereka sebagai bagian dari keluarga. Pengakuan. Ya meskipun banyak orang tidak mengakui mereka, mengatakan mereka sampah masyarakat, tapi kami di sini mengakui mereka bahwa engkau berharga, engkau mulia, jangan sia-siakan hidup. Ia pun juga berharap pasien ODGJ di sini bisa kembali sembuh agar dapat merasakan kehangatan memiliki keluarga. Tidak banyak orang yang memiliki ketulusan hati untuk melayani kaum disabilitas mental. Tetapi hal ini dilakukan oleh Ketua Genesa, Ibu Vera Menanjang, di mana dia melayani sesama, mengajarkan bahwa kita harus memiliki kasih dan mau untuk berbagi dengan sesama. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Alan Indra, Metro TV. Dan pemirsa, apa saja hal yang memotivasi Ibu Vera Menanjang sehingga ia mendedikasikan hidupnya untuk keluarga untuk melayani para penyintas dengan gangguan jiwa? Kita akan langsung ngobrol dengan Ibu Vera yang telah hadir di studio bersama dengan kami. Selamat pagi, Bu Vera. Selamat pagi. Selamat Natal, Ibu. Iya. Marvin dan Mercy. Ya. Bu Vera, Ibu sudah berapa lama Bu melayani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ? Sejak Oktober 2011, berarti 11 tahun. 11 tahun. Ya. Apa yang memotivasi dan membuat Ibu memilih untuk pelayanannya adalah dengan merawat ODGJ? Bu? Ya, motivasi pertama karena manusia itu sangat berharga dan mulia. Dan kalau kita melihat mereka terlantar di jalan, jadi kami keluarga terpanggil untuk melayani mereka, merawat dan mengasuh. Karena dengan pertimbangan Mbak Mercy dan Bang Marvin, binatang saja orang bayar harga loh untuk urus. Iya, betul. Ya, betul, sampai ada shelter kan? Iya. Ya, nah ini manusia. Kenapa tidak ada shelternya begitu? Betul, jadi Gerasa hadir untuk bisa melayani mereka. Jadi intinya karena manusia itu berharga dan mulia, siapapun kita Nah, sangat berharga. tapi kembali ke 2011,
apakah ada cerita sebelumnya ketika kemudian akhirnya Bu Vera dan keluarga memutuskan, yuk dedikasikan hidup kita tolong teman-teman kita yang kurang beruntung ini? Ya, jadi ceritanya itu dari suami saya. Jadi dia melihat ada wanita ODGJ yang diperlakukan tidak baik. Dan akhirnya terjadi dialog dengan orang-orang di sekitar. Kenapa? Jadi memang sangat mengganggu karena ada di depan toko orang. Jadi begitu kan semen mau masuk, jadi agak nutupin, betul. Jadi tidak nyaman karena stigma orang juga tentang mereka masih negatif. Nah disitulah ada panggilan hati dia di suami saya. Lakukan sesuatu buat mereka karena mereka berharga di mataku. Nah suami saya sharing ke saya, ya jujur saya menolak karena saya berpikir mau urus ODGJ tidak ada background dan ya ada rasa takut tentunya. Tapi saya bersyukur ke Tuhan Yesus pada akhirnya saya berdoa. Saya minta peneguhan Tuhan begini. Tuhan, kalau ini yang Engkau mau untuk aku dan keluargaku, melayani urus wanita ODGJ yang terlantar, berikan aku peneguhan melalui kedua anakku. Karena bagi saya keluarga inti itu penting juga. Karena kalau anak-anak saya protes, ya berarti saya tidak maksimal. Betul. Dan pada akhirnya saya kumpulkan anak-anak saya dan saya tanya, di luar dugaan saya, ternyata mereka mau. Dan mereka katakan, ya, mereka katakan kalau memang ayah dan ibu mereka mau, kami anak-anak ya support aja, tidak masalah. Nah itu cerita awalnya. Jadi akhirnya 2011 itu kami keluarga memutuskan, oke, kita sepakat, kita terjun ke jalan, cari Baik. para wanita yang mengalami ODGJ. Terjun ke jalan itu ya Bu, Langsung, dicari? ya. Oke. Jadi memang cari ya, terutama di Bekasi. Karena memang domisili Gerasa itu ada di Bekasi. Jadi sengaja kami ke jalan itu untuk ambil dan bawa ke rumah. Dan memang saya waktu itu ngomong sama suami, jangan banyak dulu. Kita coba 1 atau 2. Iya, apakah kuat atau tidak. Dan ternyata seiring dengan waktu berjalan, akhirnya hati ini penuh dengan belas kasihan ya, dengan pertimbangan Tuhan, mereka manusia, apalagi perempuan. Kalau sampai mereka mengalami kekerasan seksual dan akhirnya mereka bisa hamil, bagaimana ceritanya? Nah, sampai sekarang berarti berapa total? Ada 69, 69. wanita dewasa range usia 21 sampai 65 tahun. Dan ini semua perempuan? Perempuan semuanya. Oke. Kenapa memilih perempuan yang kita lindungi di sini? Iya. Satu, karena wanita itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Maaf, meskipun mereka dalam keadaan mengalami gangguan jiwa, mereka bisa mengalami kekerasan seksual. Dan mereka bisa diperkosa. Ada beberapa yang kita lihat di jalan, betul? Ada wanita yang dalam kondisi memang mengalami gangguan jiwa, mereka diperkosa dan hamil di jalan. Dan kedua, wanita itu sangat rentan dengan sakit penyakit. Dan setelah kami terjun melayani mereka, ternyata memang kami jumpai ada yang hamil di jalan. Dan juga ada yang berpenyakit. Misalnya TBC, sipilis, hepatitis. Dan penyakit kulit yang memang cukup serius. Karena mereka tidak pernah bersih-bersih di jalan. Betul. Ya, itu alasan mengapa kami ambil wanita. Karena kalau laki-laki, tidak ada orang yang ganggu laki-laki. Laki-laki bisa fight. Dan tidak mungkin perempuan akan ganggu laki-laki. Iya. Baik Bu, kalau dari tadi sudah sepakat sekeluarga Bu untuk melayani ODGJ Bu. Apakah sempat ada penolakan dan tantangan-tantangan ketika menjalani misi atau pelayanan ini Bu? Awalnya memang tadinya juga saya agak berat hati ya menolak. Pasti. Begitu terjun 1 tahun pertama, agak berat juga. Tantangan itu. Tantangan. Jadi kalau kita stres hal yang normal ya, semua bisa mengalami. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur akhirnya juga saya bisa memanage ya stres saya. Karena kalau tidak, saya bisa pasien yang ke-70 loh. Aduh, jangan dong. Ya, karena gini, tekanan yang ada ya, karena di saat urus mereka, segala sesuatu dilakukan di luar kesadaran. Maaf, buang air besar sembarangan. Ya, di mana mereka berdiri, di situ mereka buang air besar, mereka pakai buat main, taruh di kepala, taruh di muka mereka, lempar di tembok, semuanya. Bahkan ada yang bisa makan tinjanya sendiri. Ya, betul. Jadi 1 tahun pertama, ya jujur, saya hampir nggak kuat. Ya pada saat saya down gitu, akhirnya suami saya katakan ke saya, kalau kamu, karena saya katakan saya mau berhenti, saya mau stop, gak kuat. Karena perempuan, kalau laki-laki pasti bagian suami saya. Tapi karena wanita ya otomatis itu tanggung jawab saya. Di saat saya betul-betul down dan udah mau menyerah, di situ suami saya katakan, kalau kamu menyerah, kamu stop, bukan berarti kasih Tuhan terhadap mereka akan stop. Karena kamu stop, tapi Tuhan akan pakai hati orang lain yang bisa meresponi
kasih Tuhan buat mereka. Dan akhirnya saya diteguhkan oleh anak saya. Dia katakan begini, anak saya paling besar. Dia katakan, Mami, bersyukurlah kepada Tuhan di sekian banyak perempuan ya di dunia ini. Mami salah satu yang Tuhan pakai Saya merinding untuk mengurus dan merawat mereka. Jadi bersyukur dan terima panggilan ini. Baik. Dan percaya pasti Tuhan berikan kekuatan. Dan akhirnya saya bersyukur saya diberikan kekuatan. Nah, Bu Vera, Iya. terakhir ini juga kami ingin pesan juga. Selain karena Bu Vera juga, kalau menurut saya pribadi Mercy, Bu Vera itu menghidupi salah satu ayat paling favorit saya. Matius 22 ayat 37-39. Bu Vera mau menghidupi di sana. Di sana. Tetapi apa pesan yang ingin disampaikan tentunya dalam kesempatan kali ini kepada semua? Saat ini mungkin juga ada orang-orang yang berjuang juga sama seperti Bu Vera. Apa yang disampaikan? Yang saya mau sampaikan, terutama bagi keluarga yang mungkin salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, tolong rawat mereka, sayangi mereka. Tidak ada orang yang mau mengalami seperti itu. Iya, mereka perlu kasih sayang. Dan kedua, dalam hidup ini selalu ada masalah. Tapi bagaimana kita meresponi masalah yang ada. Karena orang-orang yang mengalami gangguan jiwa adalah orang yang berpikir bahwa masalah saya paling berat. Orang lain tidak punya masalah. Ya, percaya dalam masalah itu pasti ada jalan keluar. Jadi tetap kuat, tetap semangat. Apalagi dalam Natal ini, ya tetap bersyukur. Karena kasih Tuhan datang buat kita semua. Di saat kita tidak layak untuk dikasihi, Tuhan datang untuk mengasihi kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Vera Menayang sudah meneguhkan kembali iman kita dan berbagi Terima inspirasi. Terus berjuang, kami tidak dukung di sini. Tetap bersuka cita dan berpengharapan ya Bu yang menjalani misi Terima kasih. mulia ini. Selamat Ya. Natal untuk Bu keluarga Vera. juga yang juga hadir juga di sini ya. Terima kasih. Selamat Natal. Buat Marvin dan Mercy dan Terima Metro kasih. TV. Terima Ya, kasih Bu banyak. Vera. Tuhan memberkati kita Tuhan semua. berkati kita semua. Amin. Dan kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.